dan yang saya banggakan siswa di kelas 1 sampai dengan kelas 6 SDN Negeri Pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat-Nya. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah dengan tema menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan. Salawat serta salam tak lupa kami Assalamualaikum, Bu. Muhammad SAW. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu serta siswa-siswi yang dimuliakan Allah. Perkenankan saya Devi Dwi selaku pembawa acara untuk memandu acara pada hari ini. Marilah sebelum kita mulai, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, pembacaan doa. Sambutan ketua panitia. Yang keenam, sambutan kepala SDN Baru 05 Pagi. Acara ini delapan pembacaan doa dan yang terakhir Bapak Ibu dan siswa-siswi yang dimuliakan Allah, kita beranjak acara yaitu pembacaan ayat Al-Quran oleh Ananda Alfian Nopal dari kelas 2A. Kaki juara 2 tingkat kecamatan Pasir. Kepada Ananda Alfian Nopal itu. Ada jawabannya. Pembacaan Maulid Nabi yang akan disampaikan oleh Bapak Yasir Abdurrahman beserta Bapak Eden Jenal dan tim Marawis SDN Darul Pagi, yaitu Ananda Said dari kelas 4A, Rafiq dari kelas 4B, Faisal dari kelas 4B, dan Bapak Yasir dan tim Marawis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ayo undi saya. Bilang. Aisyah. Iban sekolah kakak. Mika terlalu. Yang ini satu. Udah keluar. Suaranya makin. Bukan ya, oke. Ya kan bingung, dia tahu apa enggak lah orang itu. Wow.
Silakan Maulid. Kisah sang Rasul. Terus Kak ya, voice absen ya. Ya. Kalau ada apa? اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فإنا قرب عنه هذا الحكيم على السماوات والأرض وما في حل بتركه وأنت رجل إليه على أهل الوجود تزيد وسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيش سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله أكبر والقدرة قد شبت هذا المذكور ليبلغ نورا كاملا في عالم الظهور نورا فوق النور وأنقذ الحق وحكما على وعليه نعمة من فواصل الله ينظر عنده عن الظنة النسل بنابها المسعود ومشكلة في الحياة فحذرت بتكفير سيدة مريم وسيدة العاسية ومن وهما من هو فسد الله له من شرف بالقسمة الوافية وعاد الوقت الذي ذكر الله على وجوده وجود هذا الموضوع فلتكتب عن كمال من نور المعبود والعلم المعبود الذي أتيه وسلم على محمد صلى الله عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك أشرك الكون
Terima kasih kepada Bapak Yusir dan juga Siti Marawis dari Allah luar biasa. Begitu kita dengar Allah ya Nabi. disampaikan oleh Ananda. Baik, Bapak Ibu dan siswa-siswi SDN Nurul Pagi yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu penampilan dari siswa-siswi kelas 6 yaitu Ananda saya dan Indriani Sofiana Adria. Kedua siswi ini akan melakukan sambung karya membacakan surat-surat dari Juz 30 kepada dari silakan. Cara ini aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalamun hiya hatta Allahul Aziz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Dimas dan Ananda Indri. Semoga Ananda berdua menjadi semakin soleh dan menjadi Ananda yang selalu berbakti kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah. Kepada Bapak Yasir Abdul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang terhormat yang Ibu pengawas Ibu Yati SPD yang terhormat yang sama-sama kita Ibu Kepala Sekolah SDN Baru Pasang Karyawati yang terhormat yang sama-sama kita Bapak Ibu dan staf SDN Baru Pasang yang terhormat Bapak Ibu Guru Wali Murid yang hadir yang terhormat sama-sama kita sayangi dan kita banggakan siswa dan siswi kelas 1 sampai kelas 6 yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku ketua panitia mengucapkan ribuan terima kasih kepada Profesor Ibu Kepala Sekolah SDN Baru 05 Pagi yang telah mengizinkan mengadakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang tenang dengan datangnya lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka haram jasa masuk ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan besar SDN Baru Pagi semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan pula kami selaku mohon maaf dan kesalahan dan mudah-mudahan kesalahan dan kekurangan ini menjadi evaluasi untuk kedepannya agar kegiatan agama dapat berjalan dengan baik sehingga menunjukkan spiritual kepada anak. Mudah-mudahan anakku sekalian nanti akan ada dongeng mudah-mudahan kalian bisa menerapkan dalam kehidupan hari bahwa Nabi Muhammad SAW adalah dan kalian bukan pemain sepak bola, bukan artis, bukan pemain bola kayak idola kalian, tapi idola kalian adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu anggota dari Kepala SDN Baru kepada Karyawati SDN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Eden selaku Wakil Kepala SDN. Yang saya hormati dan Bapak dan Ibu serta TNI Baru 05. Yang saya hormati orang tua murid dari kelas 1 sampai kelas 6 yang mendampingi putra-putrinya, yang ibu dan banggakan, murid SD Baru 05 dari kelas 1 sampai kelas 6 yang ganteng-ganteng, cantik, puji serta syukur panjat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita lihat mas panjang umur agar kita dapat sama-sama berkumpul di hari-hari yang bahagia dalam rangka memperingati kelahiran Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam
Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita memperingati Maulid Nabi, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita walaupun melaksanakan secara daring dan luring karena kondisi memungkinkan melaksanakan bersama-sama secara tatap muka, namun tidak mengurangi rasa cinta kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memperingati Maulid ini adalah mencontoh, mentauladani beliau. Kita untuk selalu berbuat baik itu kata, laku, ya, kita harus selalu mencontoh Nabi besar kita, ya. Di hari ini kita selalu mengingat kelahiran beliau. Untuk itu ibadah pesan kepada anak-anakku semuanya untuk tetap ya tidak bosan-bosannya ibu dan mengingatkan anak-anakku semuanya untuk tetap menjaga kesehatannya karena pandemi belum berakhir. Walaupun sudah melandai, tapi kita ada anak-anakku sekalian, ya, supaya kita demi kebaikan kita bersama. Kita bisa belajar bersama seperti dahulu. Kita bisa sekolah bersama. Tidak seperti sekarang separuh belajar. Ya. Separuh belajar di rumah, separuh kita tetap menjaga kesehatan, tetap berdoa semoga pandemi berakhir. Sekali lagi mengingatkan kepada anak-anak lain kita harus jaga protokol kesehatan, juga meningkatkan takwaan. Jadi dengan tema kita mentauladani Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa saya mengucapkan selamat datang ramah kita Kak Ipul Pak Yasir. Selamat datang kakak dan anak-anak, mudah-mudahan nanti bisa mengambil hikmah apa yang beliau ceritakan nanti anak-anakku semuanya baik-baik. Itu saja yang akan disampaikan. Sekali lagi ingatkan jaga protokol kesehatan dan mentauladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir kata Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk sekiranya berada di tempat baik dan tadi sudah kita bersama dari kakak tertinggi, kakak kelas 6, Ananda Labibah dan Ananda sebagai bentuk kami dari pihak sekolah dan Pak Yasir pemangku agama, kami memberikan sebuah indera mata sekiranya bermanfaat dan mudah-mudahan dapat dimanfaatkan oleh Anda Ingrid dan Ananda. Boleh silakan Ananda Labibah dan Ananda untuk ditemani bundanya yang
lagi sudah berkenan untuk hadir pada acara hari ini. Boleh merapat ke sini. Boleh mungkin yang menyerahkan Bapak Yasin. Oh, ibu boleh ibu ya. Baik, izin Ibu Kepala Sekolah, anak ini adalah juz aman terbanyak dengan jumlah siswa dari 30 target saya sampai nanti mudah-mudahan orang tuanya akan mempertahankan hafalan sehingga nanti sampai kelas 6 nanti mau lulus artinya surat sudah hafal. Ini sebagai bentuk semangat kalau yang sudah disiapkan insya Allah selama 30 juz mudah-mudahan SD ini punya satu anak atau dua anak untuk juz 30. Amin. Silakan kepada Ibu Kepala. Boleh silakan ibu. Terima kasih Pak Yasir yang sudah memberikan motivasi kepada anak-anak kita. Terima kasih anak-anakku semuanya. Juga anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6. Ikuti kata-kata ini. Mudah-mudahan anak-anakku semua bisa menghafal yang ditargetkan 30 juz 30 semuanya anak-anakku yang di rumah bisa mencontoh kata-katanya ya lagi selamat dan labibah dan kata ini. Silakan ibu kepada Habibah. Selamat kepada Anda, semoga terus ditambah hafalannya itu Ananda Indra Bunda yang menenangkan. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bunda dan ya, aku ketua siswi kelas 1 sampai dengan kelas 6. Mudah-mudahan Ibu berharap Ananda semua bisa mengikuti jejak kakak-kakak kelas 6. Walaupun di tengah kesibukan, kepadatan, belajar, jam waktu belajar, tetapi jangan lupakan satu kitab kita, pegangan kita, pedoman kita, yaitu kitab suci Al-Quran. Insya Allah tidak hanya untuk anak-anak, tetapi pahalanya itu akan mengalir terus-menerus kepada ayah dan bunda. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak, Ibu, dan anak-anakku siswa 1 sampai dengan kelas 6 yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk kepada acara inti yang mungkin sudah ditunggu-tunggu dan kebetulan mungkin tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, kita kedatangan pendongeng hebat yang alhamdulillah sudah bergabung melalui Zoom pada pagi hari ini, Kak Ipologi. Kak Ipologi sudah bergabung? Sudah, alhamdulillah. Ya, anak-anakku semua, mari kita simak, kita dengarkan, kita saksikan, kita amalkan apa yang disampaikan oleh Kak Ipologi bersama boneka. Nah, bonekanya apa? Nanti Kak Ipologi deh yang akan memperkenalkan pendamping Kak Ipul nanti pada saat mendongeng. Baik, untuk kepada Kak Ipologi, silakan.
Itu lagi. Oh ya, oke. Baik, terima kasih Bu MC yang tadi sudah memberikan kesempatan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menjawab salam ini. Ngomong-ngomong, tampilannya Kak Ipul sudah di spotlight belum ya? Biar teman-teman bisa melihat Kak Ipul dengan jelas. Oke, hostnya atau panitianya boleh bantu untuk spotlight ya. Suaranya sudah jelas ya? Oke, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak, anugerah untuk kita semua berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan tentu saja yang patut kita syukuri adalah nikmat sehat walafiat. Tentunya kita patut bersyukur kepada Allah di tengah-tengah pandemi yang sekarang kurang lebih sudah 1,5 tahun. Sudah lebih dari 1,5 tahun ini melanda negeri kita. Namun insya Allah pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Apabila ada saudara kita, teman kita, atau orang-orang terdekat kita yang sedang sakit, yuk sama-sama kita doakan semoga Allah segera mengangkat sakitnya sehingga menjadi sehat seperti sedia kala. Salawat serta salam Allah semoga tetap terlimpah curahkan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penutup, Nabi akhir zaman, Nabi idola kita yang pada hari ini kelahirannya kita peringati. Kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Memang Nabi Muhammad ngapain ya? Kenapa orang-orang, kita semua, umat muslim seluruh dunia sangat sayang dan cinta sama Nabi? Wah, itu yang nanti mau Kak Ipul sampaikan untuk teman-teman. Memang Nabi Muhammad sudah berkorban apa saja ya? Kak Ipul akan bercerita dengan teman Kak Ipul. Ya, tadi sudah disampaikan, tapi belum disebutkan namanya ya. Nanti Kak Ipul mau menunjukkan ke depan teman-teman dan memperkenalkan siapa teman Kak Ipul ini. Sebelumnya Kak Ipul mau memperkenalkan diri nih. Dari tadi sudah disebutkan namanya Kak Ipul. Terus ngomong-ngomong Kak Ipul tinggal di mana ya? Kak Ipul tinggal di Depok teman-teman. Iya, cukup jauh dari Pasar Rebo. Jauh apa deket ya? Deket ya. Tapi karena sekarang lagi pandemi, jadi kita belum bisa tatap muka ya teman-teman ya. Iya, teman-teman juga tetap semangat ya, walaupun memperingati Maulid Nabi ini berkegiatan pada hari ini di rumah saja, dan beberapa teman-teman kita atau Bapak Ibu guru yang ada di sekolah tetap semangat untuk menghadirkan kegiatan yang spesial. Kak Ipul mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Karyawati SPD yang sudah memberikan kesempatan kepada Kak Ipul untuk menyampaikan sesuatu di hadapan teman-teman. Kak Ipul juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Yasir selaku wasilah Kak Ipul untuk bersilaturahim di hadapan teman-teman semua, dan juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh Dewan Guru SDN 05 Pagi. Semoga Bapak Ibu guru kita selalu dilindungi Allah, semoga mendapatkan rizki yang melimpah, rizki yang berkah, panjang usianya, manfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, tanpa berlama-lama, Kak Ipul mau panggil teman Kak Ipul dulu nih. Iya, namanya Gatot Kece. Siapa teman-teman?
Gatot Kece. Gatot Kecenya sudah ada di samping Kak Ipul dari tadi sudah nungguin. Kapan ya mau dipanggil-panggil? Tapi kok Gatot Kecenya kok lemes gini ya? Gatot Kece sini. Jadi ikutan ketawa gitu deh. Ya teman-teman, ini Gatot Kece yang selalu menemani Kak Ipul untuk bercerita. Kita mau cerita ya Kak? Iya, kita mau cerita. Cerita dongeng. Bukan. Biasanya Kak Ipul itu suka cerita tentang dongeng, baik dongeng fiksi, atau kisah-kisah, atau mungkin sejarah juga. Tapi spesial untuk hari ini, Kak Ipul akan bercerita tentang sejarah yang luar biasa yang terjadi di kota Mekah. Kira-kira ceritanya tentang apa ya? Ya tentang Maulid Nabi lah. Oh iya betul. Kan kita tuh sedang memperingati Maulid Nabi atau hari kelahiran Nabi, tentunya kita akan bercerita tentang Nabi Muhammad. Kenapa sih Nabi Muhammad diutus Allah? Kemudian apa saja yang disampaikan oleh Nabi Muhammad? Tentunya banyak teladan yang bisa kita ambil dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Oke, teman-teman. Tapi Kepul mau tanya-tanya dulu sama Gatot Kece. Gatot Kece tahu nggak sih kalau Nabi Muhammad itu lahir pada tanggal berapa ya? Nang ternyata Kak. Iya katanya kamu cinta sama Nabi Muhammad. Aku cinta kok. Kalau cinta berarti udah tahu dong tanggal berapa Nabi Muhammad lahir. Ayo tuh nonton ada yang tahu nggak? Iya Kepul nanya kamu. Ayo tuh nonton tahu nggak? Ntar dulu sebelum nanya ke teman-teman Kepul nanya ke kamu dulu. Aku tahu kok. Benar. Tadi bilangnya nggak tahu. Tadi aku mikir dulu Kak. Oh mikir dulu. Tanggal berapa ya kira-kira Nabi Muhammad lahir? Tanggal 12 kan? Iya betul. Tanggal 12 bulannya bulan apa? Bulan apa ya? Bulan apa? Tanggal 12-nya udah betul. Bulannya bulan apa? Tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Oh iya. Betul teman-teman, Gatot Kece-nya pintar sekali ya. 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Iya, betul. Tanggal 12 bulan Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Kok namanya kan tahun gajah sih, Kak? Ada yang tahu nggak ya? Kenapa tahun kelahiran Nabi Muhammad itu disebut tahun gajah? Nah, kenapa? Iya, Kaipul mau cerita nih. Ceritanya tentang apa? Ya ini tentang kenapa sih nama tahun saat Nabi Muhammad lahir itu namanya tahun gajah. Enak apa? Iya, bersabar. Kaipul mau cerita dulu. Jadi, waktu itu ada raja yang sombong. Raja Fir'aun. Bukan Raja Fir'aun. Ini raja beda lagi. Raja siapa dong? Raja ini bernama Raja Abraha. Raja Abraha ya? Iya, Raja Abraha ini dari negeri Habasyah. Negeri Habasyah ini dipimpin oleh Raja Abraha yang sombong, dia kaya raya, tapi dia suka menzolimi orang-orang dan dia suka iri. Iri ngapain? Iri sama negara yang lebih maju. Iri sama kota-kota yang lebih sering dikunjungi sama orang-orang. Maksudnya gimana? Pada waktu itu, Habasyah ini atau Raja Abraha ini iri dengan kota Mekah. Nah kenapa Kak? Karena di kota Mekah itu ada satu bangunan yang berbentuk kubus. Oh aku tahu itu. Kira-kira apa ya bangunan yang berbentuk kubus yang selalu didatangi sama orang-orang? Oh itu kan Ka'bah. Iya betul. Itu adalah Ka'bah yang setiap tahun dikunjungi orang-orang berbondong-bondong untuk beribadah haji. Teman-teman, dulu Ka'bah pun sering didatangi orang-orang karena Ka'bah adalah tempat yang keramat. Itu yang membuat iri Raja Abraha. Raja Abraha ini iri. Kenapa sih orang-orang pada datang ke Ka'bah? Padahal bangunannya cuma kayak gitu doang. Aku bisa bikin bangunannya lebih megah. Terus dia bikin apa? Dia bikin saingan Ka'bah. Emang bisa? Ya bisa. Dia bikin bangunan yang lebih megah daripada Ka'bah. Terus ada apa aja? Ada mutiaranya, ada intannya, emas permata, pokoknya dindingnya itu mengkilap banget, bangunannya itu megah banget.
berharap orang-orang meninggalkan Ka'bah dan mengunjungi negeri Habasyah untuk melihat bangunan tersebut. Terus gimana? Tapi yang terjadi, Ka'bahnya tetap ramai. Orang-orang tetap berkunjung ke kota Mekah. Bangunan yang tadi sudah dibikin sama Raja Abraha ini bersama pasukannya, itu nggak dilihat sama orang-orang, tetap kalah jauh dibanding orang-orang yang mengunjungi Ka'bah atau kota Mekah. Terus gimana? Jadi marah lah. Marah gimana? Iya pokoknya marahnya raja itu kan. Begitu ketawa. Iya. Pokoknya marahnya itu matanya merah, dia suka teriak-teriak, mengutus orang-orang untuk menghancurkan Ka'bah. Nggak boleh lah. Iya. Ka'bahnya mau dihancurin sama Raja Abraha. Dia menunggang kendaraan yang paling besar, mengutus pasukan yang banyak banget, sementara ini pasukannya mengendarai hewan yang paling besar. Apa? Hewan yang paling besar saat itu adalah apa, teman-teman? Kira-kira hewan yang paling besar apa ya? Gajah kan? Iya, betul. Hewannya itu ada gajah. Kalau dulu kan belum ada mobil tank. Jadi Raja Abraha ini menggunakan gajah-gajah untuk bertujuan menghancurkan Ka'bah. Berhasil nggak? Ntar dulu, kayak mau kasih tahu ceritanya. Baik, teman-teman, Raja Abraha bersama pasukannya mendatangi kota Mekah. Tapi sebelum mendatangi kota Mekah, Raja Abraha ini mengutus pasukannya melihat kondisi kota Mekah dan sekitar Ka'bah. Tapi pasukannya ini jahat banget, teman-teman. Karena ketika pasukannya itu mengitari kota Mekah, di pinggiran kota Mekah dia merampok. Merampok, mengambil barang-barang milik orang-orang yang mereka temui. Termasuk yaitu barang-barang atau hewan-hewan milik Abdul Muthalib. Sebanyak 200 unta diambil sama pasukannya Raja Abraha. Lalu dipersembahkan kepada Raja Abraha. Orang-orang kan pada marah tapi mereka takut karena Raja Abraha itu sangat kejam. Bersama pasukannya menunggang gajah, mereka orang-orang pada takut. Akhirnya berlari tunggang langgang menjauh, apalagi ketika mereka tahu ingin menghancurkan Ka'bah. Kemudian sehari sebelum mereka menghancurkan Ka'bah, sebelum Raja Abraha bersama pasukannya menghancurkan Ka'bah, kemudian orang-orang ini mengutus orang-orang yang ada di kota Mekah, mengutus satu tokoh mereka, yaitu Abdul Muthalib, untuk menemui atau bernegosiasi dengan Raja Abraha. Lalu ditemuilah sama Abdul Muthalib, kemudian di hadapan Raja Abraha ini kan menyambut dengan baik. Semoga Abdul Muthalib bersama orang-orang cepat pinggir karena jalan itu akan digunakan oleh pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi apa yang terjadi? Dikiranya Abdul Muthalib ini akan melarang orang-orang ini untuk tidak menghancurkan Ka'bah. Yang disampaikan Abdul Muthalib adalah, kembalikan 200 untaku. Kok gitu doang? Iya. Kok kamu nggak marah kalau aku mau menghancurkan Ka'bahmu? Kembalikan 200 untaku. Kok kamu nggak marah dan tidak melarang aku? Aku mau menghancurkan Ka'bahmu loh. Aku adalah pemilik unta-untaku. Dan Ka'bah ada pemiliknya sendiri. Akan aku serahkan kepada pemiliknya. Mendengar seperti itu, Raja Abraha jadi marah dan segera menuju ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Setelah unta-unta ini dikembalikan kepada Abdul Muthalib, kemudian Raja Abraha ini bergegas masuk ke kota Mekah. Bisa nggak? Ternyata gajah itu nggak mau masuk ke kota Mekah, nggak mau menghancurkan Ka'bah, teman-teman. Terus gimana? Si gajahnya itu malah diem aja. Diem aja gitu. Iya. Disuruh maju, nggak mau, teman-teman. Disuruh maju yang tadi sudah dilatih, dari negerinya sudah berjalan jauh, tapi berada di hadapan kota Mekah. Ketika berada di depan kota Mekah, gajahnya itu malah diem aja. Sampai dicambuk, dipukul, suruh maju. Dia nggak mau. Habis itu malah putar balik, dia mau pulang.
Pasukannya jadi kocar-kacir. Ini gimana sih jaganya? Malah nggak mau maju. Dan saat itulah Allah mengutus burung-burung kecil yang mana burung itu membawa kerikil-kerikil yang dibawanya dari neraka. Batu api itu dibawa dari neraka, mungkin dibawa melalui paruh-paruhnya, kemudian tepat di atas pasukan Raja Abraha dilemparlah kerikil tersebut sehingga mengenai pasukan Raja Abraha juga mengenai Raja Abraha sendiri. Jadi ketika mengenai kepala, ya kalau mungkin kerikil biasa cuma sekedar sakit ya teman-teman. Tapi gimana jadinya kalau kerikil itu, batu-batu kecil itu diambil dari neraka. Panas lah, iyalah panas. Orang-orangnya pada mati teman-teman. Kena batu kerikil itu kemudian pada meleleh. Dan kisah itu Allah abadikan di surat Al-Fil. Diceritakan bahwa pasukan Raja Abraha ini seperti daun yang dimakan ulat. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, habis, hancur mereka sampai pada meninggal. Alhamdulillah. Gak jadi ngerotin Ka'bah kan? Iya nggak jadi ngancurin Ka'bah, nggak bisa lah karena Ka'bah dijaga oleh Allah. Teman-teman, di tahun yang sama Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya karena tadi ada peristiwa pasukan bergajah, maka tahun tersebut dinamakan tahun gajah. Oh gitu ya Kak? Iya. Nah teman-teman, Raja Abraha ini kan sudah nggak ada, sudah mati bersama pasukannya. Nabi Muhammad sudah lahir. Teman-teman tahu nggak kalau Nabi Muhammad lahir itu tanda-tandanya keren banget. Maksudnya, waktu Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad itu kan lahir pada malam hari, tapi malam itu terlihat seperti siang hari. Maksudnya gimana sih? Jadi terang banget, cerah banget. Dan sumber cahaya itu ada di rumah atau di kamarnya Siti Aminah. Beliau adalah ibunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad lahir dalam keadaan bersih, lahir dalam keadaan sujud, kemudian selalu menyebut asma Allah, teman-teman. Walaupun Nabi Muhammad ini masih kecil, tapi sudah terlihat tanda-tanda kenabiannya. Yaitu Nabi Muhammad lahir ada peristiwa besar seperti matinya api Majusi. Orang-orang Majusi ini kan yang menyembah api. Sementara api itu ada satu api yang nggak pernah padam menjadi sesembahan mereka. Tapi ketika Nabi Muhammad lahir, api itu mati, padam. Kemudian berhala-berhala yang ada di sekitaran Ka'bah, bahkan yang ada di dalam Ka'bah itu roboh, hancur ketika Nabi Muhammad lahir. Dan burung-burung, pohon-pohon seraya menyambut kelahiran Nabi Muhammad, orang yang istimewa. Nah, teman-teman, Nabi Muhammad itu lahir dari ibu yang bernama Siti Aminah. Kalau Gatot Kece tahu nggak ya nama ayahnya siapa ya? Siapa ya? Aku tahu lah. Namanya Abdullah kan? Iya betul, namanya Abdullah. Tapi sayang nih teman-teman, kasihan Nabi Muhammad kecil. Ketika Nabi Muhammad masih di dalam kandungan ibunya, ayahnya itu sudah meninggal, sudah jadi yatim. Iya, jadi ayahnya Nabi Muhammad ini kan sering berdagang bersama orang-orang kafilah kaum Quraisy ini. Pergi berdagang, tapi di perjalanan beliau meninggal dunia dan dimakamkan di Yasrib atau sekarang kita kenal dengan nama kota Madinah. Nah teman-teman, kalau tadi sudah kehilangan ayahnya, kemudian ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, Nabi Muhammad juga kehilangan ibunya atau ditinggalkan ibunya. Ibunya meninggal ketika berziarah. Nabi Muhammad ketika usia 6 tahun diajak berziarah di makam ayahnya. Tapi sepulang dari tempat itu, Siti Aminah ini meninggal, dimakamkan di Abwa tepatnya, yaitu dekat kota Madinah. Jadi Nabi Muhammad kecil ini sudah nggak punya ayah, nggak punya ibu, pasti sedih sekali teman-teman ya. Terus dirawat siapa? Nabi Muhammad kecil itu dirawat oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Oh gitu ya Kak.
Nabi Muhammad kecil ini sudah mempunyai tanda-tanda kenabian, teman-teman. Nabi Muhammad selalu berkata jujur, Nabi Muhammad selalu amanah, Nabi Muhammad selalu menyayangi semua orang, dan tentunya Nabi Muhammad tidak gampang marah dan selalu memaafkan orang yang berbuat jahat kepada Nabi Muhammad. Kaipul mau kasih tahu nih beberapa kisah-kisah yang spesial yang patut kita contoh dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, Nabi Muhammad adalah membawa dakwah untuk berdakwah, mengajak orang-orang mengenal Allah, mengajak orang-orang masuk ke agama Islam. Namun bukan hanya itu saja, Nabi Muhammad juga menjadi contoh karena Nabi Muhammad diutus untuk memperbaiki, menyempurnakan akhlak. Karena pada waktu itu orang-orang banyak yang minum minuman keras, kemudian praktek pembunuhan itu biasa banget di sana, teman-teman. Makanya Nabi Muhammad ini diutus untuk memperbaiki akhlak orang pada saat itu. Selain mengajak menyembah kepada Allah, Nabi Muhammad juga menjadi teladan yang sangat baik untuk kita semua. Beberapa teladannya adalah Nabi Muhammad adalah orang yang sabar. Ada kisah yang menarik ketika Nabi Muhammad berhijrah ke negeri Taif. Negeri Taif ini negeri yang jauh dari kota Mekah. Ngapain sih Nabi Muhammad hijrah? Iya, Nabi Muhammad hijrah karena di kota Mekah ini seringkali mendapat penolakan. Mendapat penolakan berupa cacian, makian, bahkan suka ada penyiksaan secara fisik, teman-teman, kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad hijrah ke negeri Taif berharap di sana dakwah Nabi Muhammad diterima sama orang-orang yang ada di negeri Taif. Tapi ternyata negeri Taif ini orang-orangnya sudah dihasut oleh orang-orang kaum kafir bahwa akan datang Muhammad yang membawa ajaran baru. Mereka sudah dihasut lebih dulu sama orang-orang kaum Quraisy, kemudian Nabi Muhammad ini malah jadi dilempari, ditolak sama orang-orang. Bukan hanya ditolak, Muhammad kamu pergi aja, bukan hanya itu aja. Nabi Muhammad diusir dengan cara dilempari batu oleh orang-orang Taif. Dilempari batu, kemudian sampai Nabi Muhammad ini berdarah, teman-teman. Nabi Muhammad kakinya sampai berdarah, sampai luka badannya, sehingga Nabi Muhammad memutuskan untuk kembali. Tapi sebelum kembali, Nabi Muhammad ini beristirahat di bawah pohon. Nabi Muhammad merenung, kemudian tetap bertawakal, berserah diri kepada Allah. Dan saat itu datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini datang menemui Nabi Muhammad untuk menyampaikan sesuatu. Nyata sih. Bilang sama Nabi Muhammad ini, wahai Muhammad, katakan kepadaku gunung mana yang akan aku angkat untuk aku timpakan kepada orang-orang Taif yang sudah menyakitimu, Muhammad. Katakan gunung yang mana akan aku angkat, akan aku jatuhkan kepada orang-orang yang sudah menyakitimu. Begitu marahnya malaikat Jibril. Kemudian apa kata Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad tetap berusaha untuk tersenyum dan memaafkan mereka, orang-orang yang telah menyakiti Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad itu orang yang pemaaf. Bahkan saat itu Nabi Muhammad juga mendoakan orang-orang Taif, teman-teman. Malaikat Jibril, aku masih mengharapkan keimanan mereka. Kalau mungkin mereka belum beriman kepada Allah, mungkin anak-anak mereka akan beriman. Kalau anak-anak mereka belum beriman kepada Allah, mungkin cucu-cucu mereka akan beriman kepada Allah. Jangan kau timpakan gunung-gunung itu. Ya Allah, mereka tidak tahu. Mereka melakukan semua ini karena mereka tidak tahu. Biarkanlah mereka. Begitu kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad malah berharap dan mendoakan orang-orang Taif agar beriman kepada Allah. Padahal Nabi Muhammad sudah berlumuran darah, teman-teman. Kok baik banget sih? Iyalah, Nabi Muhammad emang baik. Beliau adalah orang yang pemaaf. Ada cerita lagi nggak, Kak? Ada. Ceritanya adalah ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu sedang berjalan menuju ke Ka'bah, atau mungkin sedang melakukan aktivitasnya, sedang berjalan, dan di satu jalan Nabi Muhammad itu dipanggil sama orang Yahudi. Dipanggil sama orang Yahudi, kalau dipanggil pasti nengok ya, teman-teman ya. Iyalah. Nengoklah Nabi Muhammad ketika dipanggil namanya, "Hai Muhammad." Nabi Muhammad nengok, ternyata
Malah Nabi Muhammad itu diludahi. Maksudnya diludahi. Cih, gitu. Ya kayak gitulah. Pokoknya diludahi teman-teman. Terus kita marah nggak? Kalau kita mungkin marah ya teman-teman. Ada yang meludahi. Kan jorok. Iya lah. Jijik. Udah. Iya. Tapi Nabi Muhammad ini malah senyum. Hanya sekedar melihat orang yang tadi meludahi langsung berlalu. Begitu saja teman-teman. Keesokan harinya Nabi Muhammad jalan di jalan yang sama. Kemudian Nabi Muhammad juga diludahi lagi sama orang tersebut. Marah nih. Enggak marah. Masih enggak marah, cuman mengusap dan lihat orangnya. Dan Nabi Muhammad tetap berusaha untuk senyum. Kemudian besoknya lagi beberapa hari berlalu demikian ya teman-teman ya. Nabi Muhammad terus-terusan diludahi sama orang itu lagi. Marah lah. Ya padahal udah berapa kali ya teman-teman ya. Tapi nggak marah, Nabi Muhammad itu nggak marah. Dan satu ketika Nabi Muhammad jalan di jalan tersebut, jalan di jalan yang sama, Nabi Muhammad udah nengok. Ngatain, siap-siap nih. Siap-siap apaan? Siap-siap diludahi itu. Ya Nabi Muhammad nengok nih, mana nih orang yang biasa ngeludahi aku. Biasanya kan di sini ada orang yang manggil, terus ngeludahin aku. Sekarang nggak ada. Orangnya kemana sih? Nah ini dia. Nabi Muhammad mencari tahu, bertanya kepada orang-orang di sekitar lokasi tersebut. Dan kata orang-orang yang biasa meludahi Nabi Muhammad sedang sakit. Rasain tuh. Nabi Muhammad mendengar kalau orang tersebut sakit, Nabi Muhammad langsung pulang. Ngatain, ngambil pedang. Kok ngambil pedang sih? Ya, dua. Terus orang itu kok enggak, nggak boleh gitu. Terus ngatain? Nabi Muhammad setelah nanyain kabar orang tersebut, bertanya rumahnya di mana, Nabi Muhammad pulang. Kemudian Nabi Muhammad itu bawa makanan. Makanan? Iya, bawa susu, kurma, atau mungkin ada roti di situ. Pasti ada racunnya ini. Ih, nggak ada racunnya. Nabi Muhammad lalu membawa makanan dan minuman tersebut menuju rumah orang yang biasa meludahi beliau. Nabi Muhammad mengetuk pintu dengan lembut, kemudian minta izin untuk masuk. Ngatain? Ya nengokin lah, karena orang sakit. Karena dia lagi sakit makanya ditengokin sama Nabi Muhammad. Beneran? Iya beneran. Jadi Nabi Muhammad mengetuk pintu, kemudian orang yang di dalamnya itu bertanya, siapa itu? Siapa itu? Aku sedang sakit. Sebaiknya jangan bertamu sekarang. Bolehkah aku masuk? Siapa sih kamu? Jangan masuk dulu. Aku lagi sakit. Aku belum bisa menemui tamu. Wahai saudaraku, bolehkah aku masuk? Aku ingin istirahat. Kamu siapa sih? Maksa banget pengen masuk. Aku ini Muhammad. Muhammad siapa ya? Aku nggak punya teman namanya Muhammad. Jangan sekarang, jangan datang sekarang. Muhammad itu kan? Muhammad yang biasa aku ludahi itu. Iya, aku Muhammad yang biasa engkau ludahi. Aku boleh masuk? Jangan. Kamu pasti mau balas dendam ya sama aku ya? Tidak, wahai saudaraku. Bolehkah aku masuk? Lalu Nabi Muhammad masuk, teman-teman. Masuk pelan-pelan, perlahan, masuk dengan sopan. Dan langsung duduk di samping orang tersebut yang sedang rebahan. Orang itu lagi sakit. Kemudian orang itu diberikan makanan dan minuman sama Nabi Muhammad. Saudaraku, coba aku cek dulu ya. Kamu ngapain sih? Dibilang jangan masuk. Kamu mau nyekek aku ya? Enggak. Panas sekali badanmu. Ini aku bawakan kurma, roti, dan madu.
Cepatlah kamu makan dan kamu minum susu ini biar kamu cepat sembuh. Aku doakan biar kamu cepat sembuh ya, cepat sehat kembali. Ini beneran buat aku. Pasti ada racunnya kan? Nggak ada, percaya deh. Ini makanan yang aku bawa dari rumah hanya untuk kamu, biar kamu cepat sembuh. Beneran. Beneran Muhammad. Ini semua buat aku. Nggak ada racunnya. Nggak ada. Beneran. Muhammad, kau adalah orang yang selalu aku ludahi setiap hari. Teman-temanku saja belum ada orang satu pun yang menengokku. Walaupun mereka tahu aku sedang sakit, tapi mereka tidak ada yang menengok. Tidak ada yang menjengukku. Tapi engkau, orang yang paling aku benci. Engkau orang yang paling aku musuhi. Setiap hari aku ludahi, tapi engkau datang pertama kali membawakan makanan dan mendoakanku agar aku sembuh. Muhammad, kau orang yang luar biasa, Muhammad. Maafkan aku, Muhammad. Maafkan aku yang selama ini telah meludahimu dan menyakiti Muhammad. Muhammad, engkau adalah orang yang baik. Aku percaya engkau membawa ajaran yang baik, Muhammad. Muhammad, izinkan aku mengikuti ajaranmu. Bagaimana caranya agar aku masuk ke dalam agama Islam yang kau bawa itu, Muhammad? Bagaimana caranya, Muhammad? Saudaraku, ikuti aku. Engkau harus mengucapkan kedua kalimat syahadat. Bagaimana caranya, Muhammad? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan engkau Muhammad. Dan engkau Muhammad adalah utusan Allah. Maafkan aku, Muhammad. Maafkan aku, Muhammad. Katal. Udah. Itu teman-teman. Masya Allah ya, Nabi Muhammad itu luar biasa. Sudah setiap hari diludahi. Tapi ketika orang tersebut sakit, Nabi Muhammad datang pertama kali untuk menjenguk. Bahkan membawakan makanan, minuman, dan mendoakan orang tersebut biar lekas sembuh. Wah, apakah bisa ya? Kita bisa nggak sih seperti Rasulullah? Maksudnya gimana? Ya kita bisa memaafkan orang yang sudah menyakiti kita. Gak gampang marah, gak suka berantem, sayang sama orang-orang. Bukan hanya teman aja yang disayang, tapi orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad juga disayang sama Nabi Muhammad. Tadi itu buktinya, Nabi Muhammad mendatangi orang yang selalu memusuhi Nabi Muhammad. Wah, apakah kita bisa seperti Nabi Muhammad? Insya Allah bisa teman-teman. Kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, yuk kita teladani apa yang telah Rasulullah lakukan. Nabi Muhammad adalah orang yang pemaaf, maka kita harus mudah memaafkan. Gak gampang marah, gak suka berantem teman-teman. Siapa yang kalau main sama temannya sering berantem, atau mungkin sering marahan? Betul ya? Nggak boleh lah. Kalau kita sayang sama Nabi Muhammad, yuk kita ikuti apa yang sudah Nabi Muhammad lakukan. Menjadi orang yang pemaaf, menjadi anak yang baik, yang sayang sama semua orang. Tentunya khususnya sayang juga kepada orang tua dan juga bapak ibu guru. Kemudian Nabi Muhammad adalah orang yang sabar.
Nabi Muhammad adalah orang yang sabar ketika banyak musuhnya, banyak orang-orang yang menyakiti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tetap bertawakal, berserah diri kepada Allah, tetap bersabar. Maka kita juga harus bersabar, teman-teman. Harus bersabar, seraya berdoa kepada Allah. Sadar ngatain. Sabar, contohnya ya mungkin sekarang sabar menghadapi corona. Iya, tapi kita juga jangan lupa berdoa kepada Allah. Kalau corona ini ujian, maka kita juga berdoa kepada Allah agar kita kuat, biar coronanya segera pergi. Dan tentunya kita juga berikhtiar ya, biar kita tetap sehat. Kalau kita sehat semua, insya Allah akan kembali hidup normal. Kembali teman-teman bisa belajar di sekolah tanpa ada pembatasan. Kemudian Nabi Muhammad adalah orang yang baik, orang yang pokoknya banyak sekali dan Nabi Muhammad yang bisa kita petik pelajaran dari sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad selalu menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda atau lebih kecil. Teman-teman juga harus seperti itu. Sayang dan hormat kepada orang tua dan sayang dan hormat juga kepada Bapak Ibu guru. Siapa yang sayang sama orang tua? Aku. Kamu juga sayang orang tua kamu ya? Sayang lah. Kalau sama Bapak Ibu guru, sayang juga lah. Oh iya betul. Tentunya kita juga harus sayang sama Allah. Pinter kamu. Nah, kita juga harus sayang sama Allah, sayang Rasulullah, sayang semua orang, teman-teman. Selalu menyebarkan atau mendebarkan kebaikan kepada orang-orang siapa saja yang kita temui, orang-orang di sekitar kita. Siapa yang sayang sama Nabi? Aku. Nah teman-teman, begitu kisah yang dapat Kak Ipul sampaikan, semoga dapat menginspirasi teman-teman. Barangkali teman-teman sudah pernah mendengar cerita-cerita yang tadi Kak Ipul sampaikan, bisa sebagai pengingat kembali bahwa Nabi Muhammad itu adalah sosok yang luar biasa, idola kita, teladan kita semua. Yuk sama-sama kita meneladani akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad juga orang yang jujur loh. Maka kita semua sebagai umat beliau yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad juga harus berlaku jujur. Iyalah. Jujur kacang hijau Kak. Bukan jujur kacang hijau. Gitu ya teman-teman ya. Semoga cerita yang Kak Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Semoga kapan-kapan kita dapat bersilaturahim kembali, kita dapat ketemu kembali. Semoga bisa bertatap muka di hadapan teman-teman, tidak di layar Zoom seperti ini ya teman-teman ya. Tentunya kita berdoa kepada Allah biar coronanya segera pergi, kita bisa ketemu, Kak Ipul bisa menyapa secara langsung di hadapan teman-teman. Amin. Tapi sebagai penutup, karena ini adalah Maulid Nabi Muhammad, yuk kita bersolawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku tonton ya, kamu juga salawatan juga. Siap. Salatullah. Pelan-pelan aja, nggak usah ngegas gitu, pelan-pelan. Kayak gimana? Salatullah. Yang ada suaranya. Iya maksudnya pelan tapi jangan sama sekali nggak ada suaranya. Gimana sih tadi salah? Iya kalau teriak-teriak salah, tapi kalau sampai sama sekali nggak ada suaranya juga salah juga. Kayak gini, Salatullah, salamullah. Gitu. Iya betul. Ala Toha Rasulillah, salatullah, salamullah. Ala Yasin Habibillah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan cerita dari Kak Ipul. Semoga teman-teman semakin terinspirasi untuk mengikuti akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kak Ipul mengucapkan terima kasih kepada SDN 05 Pagi yang sudah mengundang Kak Ipul. Semoga kapan-kapan kita bisa bersilaturahim kembali. Kak Ipul doakan semoga semuanya sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun sehingga kita dapat silaturahim kembali atau Kak Ipul dapat bercerita di hadapan teman-teman semua. Terima kasih banyak ya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa banyak salawat. Iya, banyak salawat. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Kak Ipul kembalikan kepada Bu Guru MC. Silakan. Tuh Guru. Mana nih tuh gurunya? Tuh Guru.
Nana nih, sabar. Ya Allah, cerita dari Kak Ipologi dan Gatot Kece luar biasa sekali. Terima kasih Kak Ipologi dan Gatot Kece telah membawakan cerita yang sangat luar biasa dan mudah-mudahan insya Allah bermanfaat untuk siswa-siswi kelas 1 sampai dengan kelas 6 SDN Darul Pagi. Semoga kita bisa berjumpa lagi ya Gatot Kece di lain kesempatan. Amin. Iya, siap. Aku siap ke situ loh, Cuk. Sekarang. Ya enggak sekarang juga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih banyak. Baik anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 1 sampai dengan kelas 6 SDN Bogor Pagi. Dari cerita yang disampaikan oleh Kak Ikologi dan Gatot Kece, kita dapat mengambil sikap teladan yang patut kita contoh dari baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, yaitu yang pertama sikap sabar, yang kedua adalah pemaaf, yang ketiga adalah menghormati orang yang lebih tua, bagi orang tua, guru atau siapapun yang lebih tua dari kalian, serta saling sayang menyayangi antar sesama. Tidak hanya umat kita Islam, tetapi juga seluruh teman kita, baik yang muslim maupun muslim, kita harus memiliki sikap toleransi, saling menghargai, saling menyayangi, dan saling menghormati. Dan yang selanjutnya yaitu sikap jujur, ya. Ini juga penting untuk ditanamkan dalam diri kita untuk menjadi seorang yang jujur agar kita dapat dipercaya oleh siapapun, terutama kepada Sang Maha Kuasa yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, serta siswa-siswi SDN Darul 5 Pagi yang dimuliakan Allah, rangkaian acara demi acara telah kita lalui, telah kita di penghujung acara. Mari sama-sama kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Namun sebelum itu, untuk lebih afdol, agar lebih hikmat kembali acara kita tutup acara ini dengan doa. Doa akan disampaikan oleh Bapak Yasir Abdul Rahman. Kepada Bapak Yasir Abdul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru, dan anak-anakku sekalian kelas 1 sampai kelas 6 dan Kak Ipul, mari sama-sama kita berdoa untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dari awal sampai akhir, kita semua mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terutama, mudah-mudahan kita nanti dipertemukan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama anak-anakku sekalian angkat kedua tangan kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, 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 walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa'fu 'anna ya karim, waghfir lana ya rahim, ya arhamar rahimin, irhamna bi rahmatikal wasiyah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi syirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Allahumma ikdi hajatina ya Allah. Allahumma ikdi hajatina ya Allah. Allahumma taqabbal du'ana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.
Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yasir. Baik, Bapak Ibu serta siswa-siswi SDN baru 05 pagi. Sebelum Ibu tutup acara pada siang hari ini, perkenankan Ibu akan menyampaikan sebuah pantun. Pagi-pagi makan kue serabi. Serabinya dibawa dari kota dengan acara peringatan Maulid Nabi. Semoga bertambah keimanan kita. Amin, amin, ya robbal alamin. Saya selaku pembawa acara meminta maaf jika ada salah perkataan dan ucapan, serta semoga acara ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, anak-anakku semua, kita akan mengadakan sesi foto bersama. Untuk itu, Ibu mohon untuk semua kamera dinyalakan, mulai dari, ya, karena terbatas, jadi ada beberapa halaman ya. Oke, mulai dari halaman 1, 2, 3, berikan senyum yang terbaik. Iya. Selanjutnya di halaman kedua, ya. Jadi senyum terus ya sampai selesai karena tidak tahu di halaman yang keberapa. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3, senyum. Ya, selanjutnya halaman ketiga. 1, 2, 3, senyum. Oke, halaman keempat. 1, 2, 3, senyum. Halaman kelima. 1, 2, 3, senyum. Wah, kameranya pada mati nih. Oh, pada ditutup nih kameranya. Artian, Alif, Alvano. Oke, halaman ke-6. Yuk, dinyalakan kameranya, nak. Ya. 1, 2, 3. Oke, halaman terakhir. Ya, 1, 2, 3. Ya, tahan. Sudah, Bu? Sudah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku semua, ayah bunda yang hadir di sekolah pada hari ini maupun yang mendampingi anak dari rumah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan keberkahan dalam hidup kita. Amin, ya rabbal alamin. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.